Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kajian yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah I di Damaskus. Jadi masih dalam perkembangan peradaban Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, sekalian, ada 3 badan pengadilan yang ada di masa Umayyah I. Jadi badan pengadilan ada 3 macam. Yang pertama Al-Qada'u, dengan hakimnya bergelar qadi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Sedangkan badan yang ketiga itu Al-Isbah, dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Yang ketiga, anak-anak sekalian, An-Nadhr fil Madalim, dengan hakimnya bergelar Sohibul atau Qadil Madalim, tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari tingkat pengadilan pertama atau Al-Qada'u atau juga Al-Isbah. Nah, anak sekalian, Ad-Dawawim untuk mengurus tata usaha pemerintahan Daulah Umayyah itu mendirikan 4 dewan atau kantor pusat, yaitu Diwanul Kharaj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustaqilat Al-Mutanawi'ah, dan yang keempat Diwanul Khatib. Keempat dewan ini memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus surat-surat lamaran raja, menyiarkannya, menstempel, membungkus dengan kain dan dengan lilin, kemudian di atasnya dicap. Jadi lembaga-lembaga ini diadakan di masa Bani Umayyah. Dapat dibayangkan di masa Bani Umayyah itu sudah ada di tingkat pemerintahan berbagai lembaga-lembaga yang disiapkan. Sekalian, seterusnya Al-Imarah ala Al-Buldan, Daulah Umayyah membagi daerah Mamlakah Islamiyah menjadi 5 wilayah besar. Yang pertama Hijaz, Yaman dan Najd, pedalaman Jazirah Arab, Irak Arab dan Irak Ajam. Kemudian Aman dan Bahrain, Karman dan Sajistan, Kabul dan Khorasan. Ketiga, negeri-negeri di belakang sungai atau Mawara Nahri dan Sin, serta sebagian negeri Punjab. Mesir dan Sudan, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil. Selanjutnya yang kelima adalah Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, Sardinia, dan Balear. Jadi Daulah Umayyah itu membagi beberapa daerah mamlakah Islamiyah. Kemudian Al-Imarah ala Al-Buldan juga, setiap wilayah besar diangkat seorang Amirul Umaro atau Gubernur Jenderal yang di bawah kekuasaannya terdapat beberapa orang amir atau gubernur yang mengepalai satu wilayah dalam rangka pelaksanaan kesatuan politik bagi negeri-negeri Arab. Khalifah Umar mengangkat para gubernur jenderal, anak-anak sekalian, yang berasal dari orang-orang Arab. Politik ini dijalankan terus oleh khalifah-khalifah sesudahnya, termasuk para khalifah Daulah Umayyah. Kemudian ada juga lembaga barid, organisasi pos dalam tata usaha pemerintahan semenjak Muawiyah bin Abu Sufyan memegang jabatan khalifah. Jadi barid, organisasi pos ini sudah ada sejak Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, organisasi pos dikembangkan sehingga menjadi alat penting dalam administrasi negara. Nah, kalau sekarang mungkin pos dan giro gitu ya. Tapi kemudian itu juga terlambat laun karena proses persaingan, ada lembaga-lembaga
pengiriman barang di luar yang ada sekarang. Lalu Surtoh, anak-anak sekalian. Organisasi Surtoh itu adalah kepolisian. Dilanjutkan dan dikembangkan pada masa Daulah Umayyah. Pada mulanya organisasi ini menjadi bagian dari organisasi kehakiman yang bertugas melaksanakan perintah hakim dan keputusan-keputusan pengadilan yang kepalanya sekaligus sebagai pelaksana al-hudud. Anak-anak sekalian, kemudian organisasi kepolisian terpisah dari kehakiman dan berdiri sendiri dengan tugas mengawasi dan mengurusi soal-soal kejahatan. Khalifah Hisham memasukkan dalam organisasi kepolisian satu badan yang bernama Nidamul Ahdas dengan tugas hampir serupa dengan tugas tentara, yaitu sebagai semacam brigade mobil. Nah, kalau di kita itu awalnya kepolisian itu bagian dari tentara. Jadi tentara, TNI dan Polri. Nah, sekarang di masa pada sekitar tahun 2005, 2007 kalau tidak salah, itu dipisahkan. Jadi kepolisian terpisah, disipilkan, bukan lagi tentara, bagian dari tentara. Kemudian An-Nidam Al-Mali. An-Nidam Al-Mali adalah organisasi keuangan atau ekonomi sumber pemasukan keuangan di zaman Daulah Umayyah. Pada umumnya sama seperti pada di masa-masa Islam. Sebagai gambaran dari An-Nidam Al-Mali itu diantaranya Al-Daraib. Nah, Al-Daraib yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Al-Daraib pada zaman Daulah Umayyah, penduduk dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, terutama yang belum masuk Islam, itu ditetapkan pajak-pajak istimewa. Kemudian ada juga Masarif Baitul Mal. Jadi Masarif Baitul Mal itu yaitu pengeluaran keuangan pada masa Daulah Umayyah, pada umumnya sama seperti pada permulaan Islam, yaitu untuk gaji pegawai, para pegawai dan tentara, serta biaya-biaya di tingkatan-tingkatan pemerintahan. Kemudian anak sekalian, yang selanjutnya pembangunan pertanian, termasuk irigasi dan penggalian terusan-terusan. Yang ketiga, biaya orang-orang hukuman dan tawanan perang. Keempat, biaya perlengkapan perang. Dan yang kelima, hadiah-hadiah kepada para pujangga dan para ulama. Jadi pujangga dan para ulama itu sangat dihargai, bahkan diberi hadiah. Selain itu, para khalifah Umayyah juga menyediakan dana khusus untuk dinas rahasia. Kalau di kita badan intelijen begitu. Kemudian An-Nidam Al-Harbi. Nah, apa An-Nidam Al-Harbi? Itu organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah, sama seperti apa yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Bedanya, pada masa Khulafaur Rasyidin, tentara Islam adalah tentara sukarela. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan paksa atau setengah paksa. Yang dinamakan Nidamut Tajnidil Ijbari, itu semacam undang-undang wajib militer. Kalau di Indonesia tidak ada itu wajib militer. Mungkin belum ada. Politik ketentaraan pada masa ini adalah Arab oriented, di mana anggota tentara haruslah terdiri dari orang-orang Arab. Organisasi tentara pada masa ini banyak mencontoh organisasi tentara pada umumnya. Pada masa Khalifah Utsman telah mulai dibangun angkatan laut. Kita tahu, Arab yang padang pasir di masa Utsman itu dibentuk angkatan laut. Jadi cukup monumental, cukup hebat manuver Utsman waktu itu. Tetapi sangat sederhana. Nah, Muawiyah membangun armada musim panas dan armada musim dingin yang kuat dengan tujuan untuk yang pertama mempertahankan daerah-daerah Islam dan dari serangan armada Romawi, dan yang kedua memperluas wilayah Islamiyah. Pertemuan ke-6 kita akan membahas An-Nidam Al-Qadai, anak-anak sekalian.
Jadi itulah pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang ke-6 kita bisa meneruskan, menindaklanjuti lembaga-lembaga apa saja yang dibentuk untuk melengkapi pemerintahan di masa Bani Umayyah I di Damaskus ini. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.